Mimpi buruk. Tuan, tolong jangan sakiti aku. Aku, plak, plak. Diam sialan, jangan mengganggu kegiatanku. Tolong jangan sakiti aku mohon. Haha, Alia terbangun dengan napas terengah-engah. Dia baru saja mengalami mimpi buruk tentang kejadian beberapa tahun silam. Wajahnya pucat pasi dengan keringat dingin yang mengucur deras. Tidak, tolong jangan sakiti aku. Jangan sakiti aku, gumam Elia lirih sembari menatap panik ke sekeliling kamar. Karena kalut, Elia bergerak sembarangan hingga membuatnya terjatuh dari ranjang dengan kepala yang membentur kaki meja. Duk, Elia meringis dengan tangan gemetaran. Dia mencoba untuk meraih bajunya yang teronggok di lantai. Jangan sakiti aku, jangan sakiti aku. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka dengan sangat keras. Elia menatap takut ke arah pria yang sedang berlari ke arahnya. Astaga Elia, kepalamu berdarah. Pekik Gabrieli kaget melihat kondisi istrinya yang terduduk di lantai tanpa mengenakan pakaian. Elia bersingsut menjauh sambil menutupi telinga. Wajahnya yang tadi pucat kini semakin memucat tatkala pria yang tak dikenalinya ini ingin memeluknya. Tuan, aku mohon, tolong jangan sakiti aku. Aku mohon, jangan, cicit Elia ketakutan. Gabrieli tertegun. Sekarang dia sadar kalau istrinya tengah dikuasai oleh rasa trauma yang pernah dialaminya. Dengan sangat hati-hati, Gabrieli mengambil selimut, kemudian menutupkannya ke tubuh polos Elia. Sayang, hei, lihat kemari. Aku Gabrieli suamimu. Aku bukan orang jahat. Coba lihat wajahku baik-baik. Elia, hei, panggil Gabrieli sabar menenangkan istrinya yang sedang ketakutan. Elia enggan untuk menatapnya. Dia masih menutup telinga dan terus menggelengkan kepala. Tuan, aku hanya ingin menolongmu saja. Tolong jangan sakiti aku. Aku mohon. Hah? Jadi Elia sempat ingin menolong dokter itu? Anjing, bagaimana bisa niat baiknya dibalas dengan perlakuan keji seperti ini? Awas saja kau dokter sialan, akan kucincang tubuhmu setelah kau ditemukan. Gabrieli dia memikirkan cara agar Elia segera tersadar dari ketakutannya. Ingat kalau Reinhard masih menunggu di ruangannya, dia pun segera berlari menghampirinya. Rein, kau harus menolongku, teriak Gabrieli cemas. Reinhard yang sedang memainkan ponsel menoleh. Dia kaget melihat wajah sahabatnya yang terlihat sangat panik. Ada apa, Gab? Apa yang terjadi? Elia, dia sedang ketakutan di kamar. Sepertinya dia bermimpi buruk, jawab Gabrieli sembari menunjuk ke arah kamar. Mata Reinhard membulat. Dia melempar ponselnya asal kemudian bergegas masuk ke dalam kamar. Namun saat dia melewati Gabrieli, tiba-tiba saja kerah bajunya ditarik dengan kuat. Uhuk, kau gila ya? Cepat lepaskan tanganmu. Kesal Reinhard terbatuk-batuk. Gabrieli mendengus. Untung saja tadi dia ingat kalau Elia masih belum memakai pakaiannya. Rugi besar dia kalau pria mesum itu sampai melihat aset-aset berharga di tubuh istrinya. Kau mau kemana, Ham? Tentu saja menolong istrimu, bodoh. Apalagi memangnya? Sahut Reinhard sambil menepis tangan Gabrieli. Dasar sinting, mau membunuhku ya? Aku dan Elia baru saja membuat adonan. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu mengambil keuntungan dari sisa-sisa perjuanganku? Iya, sentak Gabrieli jengkel. Reinhard diam mematung. Bisa-bisanya sahabatnya ini berpikir sedemikian rupa, memfitnah kalau dirinya ingin mengambil keuntungan. Gabrieli, apa otakmu sudah tidak waras? Di dalam kamar istrimu sedang ketakutan, dan kau malah bicara yang tidak-tidak di sini. Bagaimana kalau Elia sampai menyakiti dirinya sendiri seperti waktu itu? Mau kau menjadi duda? Muda iya? Gabrieli terhenyak kaget. Elia tidak memakai baju apa? Apa aku harus merelakan matamu menikmati keindahan tubuhnya? Mata Reinhard melotot. Dia lalu menekan pelepisnya. Gabrieli, aku ini dokter kandungan. Mata dan tanganku ini sudah banyak melihat berbagai bentuk gua milik perempuan. Apa kau pikir aku masih memiliki keinginan untuk berbuat mesum di saat pasienku sedang tidak berdaya? Aku tidak sebejat itu, Gabrieli. Astaga. Gabrieli dan Reinhard terperanjat kaget saat mendengar suara teriakan dari dalam kamar. Mereka berdua dengan tergesa-gesa segera berlari masuk ke dalam sana. Ya Tuhan, cepat pegangi tangannya, teriak Reinhard panik melihat Elia yang sedang membenturkan kepalanya ke sisi meja. Dengan sigap, Gabrieli segera menahan tubuh Elia kemudian mendekapnya erat. Dia meringis menahan perih saat Elia menggigit dadanya dengan sangat kuat. Tahan sebentar, aku akan meminta perawat untuk mengantarkan obat kemari. Ucap Reinhard kemudian berlari keluar untuk menghubungi rumah sakit.
Tangan Gabrieli tidak berhenti mengelus punggung istrinya yang terbuka. Dia menghela napas saat mencium bau anyir yang dia yakini berasal dari luka bekas gigitan Elia. Tenang Elia, tidak ada yang akan berbuat jahat padamu. Kau aman di sini, ucap Gabrieli pelan. Gigitan di dada Gabrieli terlepas. Tak lama kemudian terdengar isak tangis dari mulut Elia. Dia masih terus meminta tolong untuk tidak menyakitinya. Jangan pukul aku, jangan. Perasaan Gabrieli seperti tersayat mendengar ucapan Elia yang syarat akan ketakutan. Rahangnya mengetat erat, keparat. Jadi Elia juga menerima kekerasan fisik dari dokter itu. Bangsat, Elia, dengarkan aku, kendalikan perasaanmu. Di sini sangat aman. Ada aku, suamimu dan juga para pengawal yang berjaga di luar. Dokter itu tidak akan bisa menyentuhmu. Jadi, jangan merasa takut lagi ya, ucap Gabrieli dengan suara serak menahan sakit hati. Dia memukuli aku. Dia juga merobek semua baju yang aku pakai. Dia sangat jahat. Dia. Jangan diingat lagi. Oh iya, hari itu di taman bermain, apa saja yang kau lakukan dengan Lepi? Ingin pergi ke sana lagi tidak? Tanya Gabrieli mengalihkan pikiran Elia. Lama tak terdengar sautan dari Elia. Setelah Gabrieli bertanya seperti itu, tak lama kemudian Reinhard kembali masuk ke kamar bersama seorang perawat wanita yang menenteng kotak medis di tangannya. Dia tertidur? Tanya Reinhard pelan. Gabrieli segera melihat ke arah Elia kemudian menggeleng. Tatapannya kosong Rein, pikirannya masih belum stabil. Reinhard menatap sejenak ke arah istri sahabatnya kemudian menghela napas. Dia lalu meminta perawat untuk mengambilkan jarum suntik beserta botol kecil berisi obat. Apa yang akan kau suntikkan pada Elia? Tanya Gabrieli curiga. Obat penenang, jawab Reinhard. Mata Gabrieli melotot. Kau gila Rein, istriku bukan sakit jiwa. Kenapa kau memperlakukannya seperti ini? Jangan suntikkan obat itu ke tubuhnya. Aku tidak mau Elia bergantung pada obat-obatan seperti itu. Seandainya bisa, ingin rasanya Reinhard menyuntikkan obat ini ke mulut sahabatnya yang tidak berhenti mengoceh. Tuan Muda Gabrieli, yang terhormat, obat penenang tidak hanya diberikan pada pasien sakit jiwa saja. Astaga Gabrieli, kecurigaanmu sangat tidak beralasan. Bukankah tadi matamu melihat sendiri seperti apa ketidaksadaran Elia? Jika dia biarkan terus tertekan, yang ada istrimu akan menjadi gila. Apa kau mau Elia masuk RSJ? Omel Reinhard tak habis pikir. Mulut Gabrieli bungkam. Dia lalu menatap sedih ke arah Elia yang hanya terdiam dengan tatapan kosongnya. Gabrieli, yang ingin aku lakukan hanyalah membuatnya menjadi sedikit lebih tenang. Obat ini akan membuat Elia tertidur. Jadi untuk sementara waktu dia akan lupa pada rasa traumanya. Kasihan kalau dia dibiarkan seperti ini. Aku khawatir jiwanya tidak sanggup menerima. Kau paham maksudku bukan? Jelas Reinhard terenyuh melihat pasangan suami istri di hadapannya. Tolong sembuhkan Elia Rein. Melihatnya seperti ini membuat dadaku terasa sangat sakit, ucap Gabrieli lirih. Pasti, kau tenang saja. Aku yakin Elia pasti sembuh. Sekarang tolong baringkan dia di kasur, biarkan kami menanganinya, sahut Reinhard. Gabrieli dengan batu membopong tubuh ringan istrinya kemudian membaringkannya di atas kasur. Wajah Gabrieli menyendu saat dia melihat luka di kepala Elia yang masih mengeluarkan darah. Reinhard segera menyuntikkan obat penenang itu ke tubuh Elia, sementara si perawat dengan sigap membersihkan noda darah di kepala Elia, kemudian mengobati lukanya. Tak berselang lama, obat yang disuntikkan Reinhard mulai bekerja. Perlahan-lahan mata Elia terpejam dengan tangan yang masih menggenggam erat dasi di leher Gabrieli. Kau pergi bersihkan tubuhmu dulu. Lihat pakaianmu dipenuhi darah Elia, ucap Reinhard sambil menunjuk ke meja sahabatnya yang sudah berwarna merah. Tolong jaga istriku sebentar. Aku akan segera kembali, sahut Gabrieli kemudian segera masuk ke kamar mandi. Reinhard menghela napas. Dia lalu menatap ke arah istri sahabatnya. Sebenarnya, siapa dokter yang telah membuatmu jadi seperti ini, Elia? Lepi memandangi pintu gerbang rumah orang tuanya dari dalam mobil. Sudah hampir 10 tahun berlalu semenjak dia pergi meninggalkan rumah ini. Dan sekarang, dia akan kembali masuk ke sana setelah mendapat kabar dari ibunya kalau ayahnya jatuh sakit. Bukan maksud Lepi ingin menjadi anak durhaka. Dia hanya tidak suka dengan cara ayahnya memandang status wanita. Aku tidak percaya menginjakkan kaki lagi di rumah masa kecilku. Ayah, seandainya kau tidak sekeras itu padaku, saat ini kita pasti bisa berkumpul seperti keluarga lain. Untung saja kakek dan nenek sudah meninggal.
Kalau belum, aku dan mereka pasti akan adu mulut saling mempertahankan prinsip, gumam Lepi. Keberadaan mobil Lepi di depan pintu gerbang rupanya disadari oleh security yang ada di pos jaga. Tok tok, permisi, bisa tolong tunjukkan kartu identitas Anda? Lepi segera membuka kaca mobil kemudian menurunkan kacamatanya. Levita Poster, usia 25 tahun, gender wanita, pekerjaan mantan model kelas atas, status sebagai hasil semai benih dari pasangan Samuel Poster dan Lolita Gary. Apakah perlu tanda tanganku juga? Jika iya, ambilkan spidol untukku kemudian dekatkan wajahmu. Aku akan membuat tanda tangan tepat di bola matamu supaya kau tidak bertanya lagi siapa aku. Mulut penjaga itu terbuka lebar saat Lepi membacakan biodata lengkap tentang dirinya. Gemas melihat ekspresi di wajah penjaga. Dengan sengaja Lepi menepuk tangannya hingga membuat penjaga itu berjengit kaget. Cak-cak, aku tahu kalau aku ini cantik dan mempesona, tapi tidak perlulah menatapku sampai bola matamu seperti akan keluar. Ledek Lepi sembari terkakah lucu. Maaf Nona Lepita, saya tidak mengenali Anda. Sudah sangat lama saya tidak melihat Nona Lepi, jadi saya sedikit pangling. Sekali lagi saya minta maaf atas ketidaksopanan saya pada Nona Lepi, ucap penjaga sembari membungkukkan badan. Lepi mengangguk. Tolong bukakan pintu gerbangnya, mobilku tidak bisa masuk. Baik Nona. Penjaga itu segera berlari untuk membukakan pintu gerbang. Dia kembali membungkuk saat mobil sang majikan melewatinya. Nona Lepita sangat cantik, tapi sayang dia semakin cetus saat berbicara. Seandainya Lepi bisa mendengar apa yang dipikirkan oleh si penjaga, sudah bisa dipastikan kalau penjaga itu akan segera benjol kepalanya. Sayang, kau sudah pulang? Pekik Lolita kemudian menghambur ke arah putrinya. Ibu dan anak itu melepas rindu dengan saling memeluk erat. Lepi dalam hati, dia sedang menangis karena merasa begitu bahagia bisa merasakan kembali kehangatan yang pernah dia tinggalkan. Ayah, di mana Bu? Tanya Lepi setelah keduanya puas berpelukan. Lolita menggenggam tangan putrinya kemudian mengajaknya masuk ke kamar. Ayahmu sedang istirahat setelah meminum obat tadi. Sejak semalam namamu terus disebutnya. Dek, sejenak ada perasaan bersalah di benak Lepi, namun dia juga tak bisa membohongi perasaannya sendiri kalau dia masih sangat kecewa pada sikap ayahnya yang hanya mementingkan harta dan tahta. Apa ayah sudah dibawa ke dokter? Dan sejak kapan ayah sakit? Bukankah ayah adalah orang yang selalu rajin menjaga kesehatannya? Lolita menghela napas, dia membuka pintu kamar kemudian menatap sedih ke arah suaminya yang sedang terlelap di atas ranjang mereka. Sejak terakhir kali ayah mengunjungimu, dia langsung jatuh sakit. Ayahmu bilang dia seperti tidak bisa bernapas saat melihatmu menangis. Dia tertekan oleh rasa bersalahnya sendiri. Tatapan Lepi menyenduh, dia menatap sedih ke arah ayahnya kemudian berjalan mendekat. Ayah, apa sekarang kau sudah menyadari kesalahanmu? Aku mengusirnya pergi dari rumahku, Bu. Hatiku sakit karena ayah datang hanya untuk menjualku demi kemakmuran perusahaan saja. Bukan untuk bertanya kabar. Jujur saja aku sangat kecewa, tapi aku sedih melihatnya tidak berdaya seperti ini, ucap Lepi menahan tangis. Lolita sangat memahami bagaimana perasaan putrinya sekarang. Dia juga turut andil dalam keserakahan yang dilakukan oleh suaminya. Sebenarnya dia ingin menolak, tapi dia terikat peraturan garis keras yang ada di rumah ini. Wanita di rumah ini tidak diperkenankan untuk ikut campur urusan para pria. Mereka diharuskan untuk patuh dan tidak boleh lebih berkuasa dari si suami. Intinya, wanita yang tinggal di kediaman Poster tidak memiliki kebebasan dan harga diri. Wanita hanya dianggap seperti pajangan saja di rumah ini, dan karena hal inilah, putri sematawayang Lolita pergi melarikan diri membangun jarak dengan tidak pernah meminta fasilitas apapun dari orang tuanya. Sayang, maafkan ayah dan ibu ya. Kami salah, sebagai orang tua ayah dan ibu hanya mementingkan kekuasaan saja. Kami lupa kalau ada bidadari cantik yang membutuhkan kasih sayang. Maafkan kami ya nak, ucap Lolita dengan berderai air mata. Lepi menoleh, dia meneteskan air mata melihat raut penyesalan di wajah ibunya. Saat dia ingin memeluk ibunya, tiba-tiba tangannya tertahan oleh sesuatu. Ayah, Samuel sebenarnya sudah terjaga sejak tadi, namun dia sengaja berpura-pura tidur supaya bisa mendengar curahan hati putrinya. Lepi, ayah menyesal, ucap Samuel tercekat. Ayah terlalu egois pada kau dan juga pada ibumu. Sekarang ayah baru merasakan kalau apa yang ayah kejar ternyata tidak mendatangkan kebahagiaan. Hubungan anak dan orang tua menjadi renggang karena nafsu dunia. Ayah menyesal sayang,
Tolong maafkan sikap ayah selama ini ya. Ayah, sahut Lepi kemudian memeluk ayahnya yang masih terbaring. Di dada pria tua ini, Lepi menumpahkan seluruh air matanya. Air mata kelegaan juga air mata kebahagiaan. Akhirnya setelah penantian hampir 8 tahun, kedua orang tuanya tersadar juga. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjawab semua doaku selama ini. Lolita dengan sayang mengusap rambut putrinya yang masih terisak di pelukan suaminya. Dia lega karena suaminya mau mengalah dari sikap egois yang menguasainya selama ini. Lepi, kau tinggal di sini lagi bersama ayah dan ibu ya nak. Ayah janji tidak akan mengekangmu lagi. Kau bebas melakukan apapun yang kau mau di luar sana. Bujuk Samuel penuh harap. Lepi menggeleng. Tidak ayah, aku rugi banyak kalau pindah kemari. Kening Samuel dan Lolita mengerut. Mereka tidak tahu apa maksud dari perkataan putri mereka. Apanya yang rugi sayang? Kalau itu berhubungan dengan rumah yang kau tinggali sekarang, tenang saja. Ayah tidak akan memintamu untuk menjualnya. Itu adalah hasil kerja kerasmu selama menjadi model. Jadi ayah tidak ada hak untuk mengusiknya. Bagaimana ya? Mana mungkin aku bilang kalau aku akan kehilangan tambang emas berjalan kalau pindah ke rumah ini. Kan saya mubazir. Kasian juga Elia. Dia pasti tidak akan sanggup menghabiskan harta milik Gabrieli. Dengan kekuatan belanjaku saja hartanya Gabrieli sama sekali tidak bergerak. Yang ada malah bertambah semakin banyak. Astaga, ini pilihan yang sangat sulit. Harta ayahku sangat banyak, tapi hartanya Gabrieli jauh lebih menggiurkan. Seperti kata pepatah, rumput tetangga jauh lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Lepita, mau ya nak? Ibu rindu ingin memasak berdua seperti saat kau SMA dulu. Rayu Lolita. Tapi bu, aku benar-benar bisa rugi banyak kalau pindah kemari. Sahut Lepi kekeh menolak. Sebenarnya apa yang membuatmu merasa rugi sayang? Uang? Jangan khawatir, ayah akan memberikan sebanyak yang kau mau. Kalau perlu saham di perusahaan akan ayah alihkan atas namamu semua. Bagaimana? Sekarang tidak rugi lagi kan? Ujuk Samuel. Masih rugi ayah? Ayah tahu tidak aku bisa kehilangan donatur tetap yang selama ini memanjakan semua kebutuhanku. Kekayaan ayah belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan satu saja black card miliknya. Mata Samuel terbelalak, dia lalu menatap curiga ke arah putrinya. Lepita, apa setelah di blacklist dari dunia permodelan kau menjadi simpanan sugar daddy untuk menyambung hidup? Jika saja yang bicara bukan ayahnya, Lepi pasti sudah mencekik lehernya karena sudah berani menyebut dia sebagai wanita simpanan. Dengan kesal, Lepi mengirim serangan balik yang langsung membuat ayahnya terbungkam tanpa suara. Apa ayah pikir ada sugar daddy yang bersedia mau melihara wanita sebarbar anakmu ini? Kalaupun ada, sugar daddy itu akan langsung mati karena kehilangan burungnya saat ingin menyentuhku. Ucap Lepi cetus. Ya Tuhan ayah, sampai sekarang saja masih tidak ada pria yang mau berpacaran denganku. Putrimu yang cantik ini tidak laku di pasaran. Ayah, jadi tolong jangan menyinggungku sebagai simpanan sugar daddy lagi.